Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qawluhu wa kutubihi ma'al imani bil kutubi tasdiqu bi annaha kalamullahi al-munazzal ala rasulina alaihi wassalatu wassalam wa kullama tadammanathu haqqun. Berikutnya pertanyaan daripada malaikat yang saat itu belum diketahui oleh sahabat adalah malaikat terkait iman. Rasulullah menjawab, yang ketiga adalah wa kutubi, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mal imani bil kutubi, ketika kita mengimani kitab-kitab itu, di dalamnya mesti ada at-tasdiqu, pembenaran bahwa kitab-kitab itu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada para rasul. Dan wajib juga kita imani bahwa seluruh kandungannya adalah benar. Jadi, mengimani kitab-kitab itu maknanya adalah membenarkan kitab-kitab itu berasal daripada Allah Ta'ala. Jadi, kitab-kitab itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada para rasul. Jadi, kau beriman kepada kitab-kitab Allah? Ya. Apa maksudnya? Ku benarkan bahwa kitab-kitab itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada para rasul, dan ku imani bahwa isinya adalah benar. Jadi itu maksud kita mengimani kitab-kitab. Mengimani dengan kitab-kitab maknanya adalah membenarkan kitab-kitab itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada para rasul, dan meyakini bahwa seluruh isinya adalah benar. Kedua itu jamaah. Dia firman Allah yang diturunkan kepada para rasul dan isinya adalah benar. Itulah makna kita mengimani kitab-kitab. Faidatun. Ini adalah satu ilmu. Jumlah kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul itu ada 100 lembar dan 4 kitab. Jadi dalam bentuk lembaran dia ada 100 lembar. Dalam bentuk kitab dia ada 4 kitab. Maka disebut 104. Ingat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Jadi ada 100 lembaran yang diturunkan Allah kepada para rasul, dan ada 4 buah kitab. Waqtara minal jami' arba'atan. Allah arba'ata kutubin. Dari semua yang 104 itu Allah pilih 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Waqtara minal arba'atil Qur'an. Dari keempat kitab itu, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran menjadi pilihan Allah. Waqtara minal Qur'ani surat Al-Fatihah. Dan Allah memilih dari Al-Quran itu yang terkemuka adalah surat Al-Fatihah. Faya khiyarun min khiyarin.
Al-Fatihah itu adalah pilihan dari pilihan. Jadi dipilih Allah 104 menjadi 4, 4 menjadi 1. 1 adalah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu pilihannya pilihan. Wahiyal Fatihatu, pembuka Al-Quran. Wasyafiyatu, penyembuh. Wal kafiyatu, yang mencukupi. Waraqiyatu, pelindung, ruqyah. Wal wafiyatu, yang mencukupi. Wal kanzu, perbendaharaan. Wal asasu, dan dasar. Jadi Al-Fatihah itu namanya banyak. Yuk kita baca surat Kafiyah. Mana ada surat Kafiyah? Al-Fatihah kata kita. Tidak. Tidak. Nama Al-Fatihah itu cukup banyak. Yuk baca surat Al-Isra. Saya cari Quran saya, tidak ada surat Al-Isra. Surat keberapa itu? Tengok-tengok. Oh, surat ke-17. Oh, di Al-Quran saya surat Bani Israel. Bani Israel dan Isra sama. Surat At-Taubah dan surat Baro'ah sama. Jadi surat Al-Fatihah namanya Syafiyah, Kafiyah, Raqiyah. Makanya kita meruqyah itu pakai surat Al-Fatihah. Ruqyah ya jamaah, ruqyah diri masing-masing. Ini makin ke belakang makin mengerikan, orang mau merusak. Ya, jadi meruqyah. Walha salasuna asman. Al-Fatihah itu 30 namanya. Banyak ya. Wa kasratul asma'i wa kasratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama menunjukkan mulia pemilik nama. Namanya banyak. Itu dalam ungkapan Arab begitu. Banyak namanya menunjukkan pemilik nama itu mulia. Tinggal lagi nanti mulia ke atas atau mulia ke bawah. Sebab orang jahat pun namanya banyak. Fulan alias A alias B alias C. Berarti mulialah dia. Dia mulia bawah. Maknanya dia hina. Tapi secara umum dalam ungkapan Arab, kasratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama menunjukkan mulia pemilik nama. Setelah yang ketiga, beriman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman kepada para rasul. Apalah makna beriman kepada para rasul? Ma'nal imani bi rusuli alaihi wassalatu wassalamu tasdiqu bima ja'u bihi. Saya beriman kepada para rasul. Jangan kalian sangka tidak. Apa maknanya beriman kepada para rasul? At-tasdiq. Membenarkan bima ja'u bihi. Membenarkan ajaran yang mereka bawa. Meyakini ajaran yang mereka bawa. Itulah artinya kita beriman kepada para rasul. Ajaran yang mereka bawa itu kita tasdik, kita benarkan, kita yakini bahwa ajaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa pengertiannya kita beriman kepada rasul? Para rasul bukan hanya Rasulullah Muhammad SAW, rasul-rasul yang lain membenarkan ajaran yang mereka bawa itu berasal dari Allah. Maka para rasul tidak punya andil dalam ajaran. Sebab ajaran itu bukan hasil renungan para rasul. Para rasul namanya rasul. Rasul itu artinya utusan. Rasul itu artinya utusan. Maka kita meyakini bahwa ajaran yang mereka bawa itu benar karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Tak boleh kita bilang ini ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak punya ajaran. Ini ajaran Allah yang diajarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran itu bukan milik Nabi Muhammad, bukan milik Nabi Musa, bukan milik Nabi Isa, bukan milik Nabi Ayub dan seterusnya, bukan. Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada para rasul artinya adalah meyakini ajaran yang mereka bawa berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pelajaran yang disampaikan Rasul kepada penanya itu, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Quddimatil malaikatu ala rusul. Didahulukan malaikat daripada Rasul. Kau beriman kepada Allah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Pada Rasul. Apa pertimbangannya? Ittiba'an litartibil wujudi. Karena mengikut urutan penciptaan. Lebih dulu diciptakan malaikat daripada manusia. Itu namanya tertib wujud. Karena mengikut tertib wujud. Lebih dulu ada malaikat daripada ada manusia. Fainal malaikata muqaddamatun atau muqaddimatun. Bukan, muqaddamatun. Fainal malaikata muqaddamatun fil khalqi. Karena malaikat lebih dulu diciptakan. Dalam penciptaan ini manusia belakangan. Lebih dulu bumi daripada manusia. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan seluruh keperluan manusia. Barulah Allah ciptakan manusia. Sudah cukup semua, barulah manusia Allah ciptakan. Jamaah. Jadi kalau ditanya, apalah hikmahnya di dalam jawaban Nabi Muhammad kepada yang bertanya itu didahulukan malaikat daripada para rasul? Karena mengikut urutan penciptaan. Lebih dulu diciptakan malaikat, barulah manusia. Atau litartibil waqi'in fi tahqiqi makna risalati. Atau mengikuti urutan kenyataan di dalam hakikat pengertian putusan. Karena begini, jemaah, Nabi Muhammad putusan Allah. Malaikat Jibril juga putusan Allah. Sedangkan wujud yang lebih dulu ada, Nabi Adam baru Nabi Muhammad terakhir. Sementara putusan Allah malaikat Jibril juga kepada Nabi Adam. Maka Rasulullah menyampaikan beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Rasul-Rasul didahulukan malaikat dari Rasul. Alasan keduanya mengikut tertib urutan kenyataan dalam sebenarnya pengertian utusan risalah. Jadi utusan itu lebih dulu malaikat Jibril daripada Nabi Muhammad SAW. Fa inna Allah Ta'ala arsalal malaikata ila rusuli. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus para malaikat kepada para rasul. Ya. Jadi Rasul utusan Allah kepada manusia, malaikat Jibril utusan Allah kepada para rasul. Wa'lamu anna anbiya Allah wa rusulahu khairul khalqi. Yakinlah kalian bahwa para nabi Allah dan para rasul Allah itu sebaik-baik makhluk. Ini harap dipahamkan. Ini bahagian daripada keyakinan. Para nabi, para rasul sebaik-baik makhluk.
Makanya kalau kita dengar kisah-kisah yang menjatuhkan marwah para nabi, para rasul, kisah itu tidak betul. Tidak betul sama sekali. Orang yang terbaik kok melakukan yang salah. Tak betul. Dikisahkan pula Nabi Allah Yusuf bangkit syahwatnya melihat Zulaikha. Mana ada itu? Ayat itu jangan dipotong. Nabi Yusuf bangkit syahwatnya melihat Zulaikha kalau dia tidak mendapat penjelasan dari Allah Ta'ala. Laula ra'a burhana rabbih. Kalau Nabi Yusuf tidak melihat penjelasan dari Allah Ta'ala. Ternyata Nabi Yusuf dapat penjelasan. Maka dia tidak bangkit syahwat kepada Zulaikha. Apa buktinya beliau tidak bangkit syahwat kepada Zulaikha? Lari beliau. Tinggalkannya Zulaikha. Buktinya apa? Kain belakangnya koyak, baju pada bahagian belakangnya koyak. Itu menunjukkan dia lari, dicengkram Zulaikha. Koyak. Jadi hati-hati kita mendengar kisah-kisah seperti ini. Yang kadang-kadang kita suka pula dengar kisah-kisah itu. Kita lebih suka dengar cerita dari pelajaran. Itu tak seperti itu. Tak ada Nabi Allah Yusuf seperti itu. Sampai dituduhlah dia masuk penjara. Dituduhlah dia begitu, dimasukkan ke dalam penjara. Belakangan ternyata Zulaikha ngaku sendiri, tak ada dia begitu. Dilepaskanlah beliau dari penjara, diangkatlah, dilantik jadi Menteri Keuangan. Ini hati-hati kalau kita dengar penceramah, apalagi sekarang di internet, kisahnya aneh-aneh. Ya, istafahum wakhtarahum. Allah Ta'ala memilih mereka. Wa asamahum, menjaga mereka dari perbuatan tercela. Wartawahum, Allah puas terhadap mereka. Wa ja'alahum umana'a ala dinihi wa tauhidihi. Allah Ta'ala menjadikan para rasul itu umana, orang yang dapat dipercaya terkait urusan agama dan terkait urusan mengesahkan Allah Ta'ala. Wa ja'alahum barakatan wa umana'a li khalqihi fi ardhihi. Allah Ta'ala menjadikan para nabi dan rasul itu adalah keberkatan dan orang kepercayaan untuk seluruh makhluk di muka bumi. Berkat ini banyak artinya. Di antara artinya adalah ziyadatul khairi, bertambah kebaikan. Jadi para rasul itu diutus Allah membuat bertambah kebaikan. Wa ja'alahum syufa'a. Allah Ta'ala menjadikan para rasul itu pemberi syafaat. Syafaat artinya pertolongan. Syafaat artinya pertolongan. Maksudnya para rasul nanti berdoa kepada Allah agar memberi pertolongan kepada kita di akhirat. Tentu yang paling besar dari semua itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mardiyina, mereka itu direlakan oleh Allah. Maqbulina syafa'atan, mereka diterima syafaatnya. Ya, jadi harap dipahamkan jamaah. Ya, itu maqbulina syafa'ata bisa, maqbulina syafa'atu bisa. Okey. Wa humur rahmatu, para rasul itu adalah kasih sayang. Wa bihim turhamu ahlul ardi, dengan sebab mereka lah dikasihi seluruh penduduk bumi. Sekarang sudah tak ada lagi. Yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW sudah tak ada lagi. Tetapi peninggalannya masih ada, yaitu Al-Quran dan hadis. Salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in. Salawat untuk mereka, salam untuk mereka semua. Berapa jumlah para nabi dan rasul? Sesungguhnya jumlah mereka banyak sekali. Tapi dalam salah satu hadis, wa'adaduhum mi'atu alfi nabin wa arba'atun wa ishruna
alfi nabiyyin. Jumlah para nabi dan rasul itu adalah 124.000 nabi. 124.000 nabi. Wa warada khairu dzalika. Ada juga hadis menyebutkan selain itu. Bagi kita tidak penting. Yang penting bagi kita dua. Imani Nabi Rasul. Yang kedua yang disebutkan 25 di dalam Al-Quran wajib diimani. Dah itu saja. Karena mana terhafal kita itu jemaah. Aku tak tahu ini Nabi atau bukan. Yang aku tahu yang 25 ini Nabi dan Rasul wajib diimani. Wajib dihafal. Kata sebagian ulama wajib dihafal. Yang 25. Walau tidak berurutan. Tapi kalau berurutan lebih bagus. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihafal itu. Walaupun ada ulama mengatakan tidak wajib, tapi bagusan dihafal. Daripada hafal yang lain-lain yang tidak bermanfaat. Permulaannya adalah Nabi Adam, terakhir adalah Nabi Allah Muhammad SAW. Di antara yang 25 bahkan yang 124.000 itu wa ulul azmi minhum khamsatun. 5 di antaranya adalah pemilik keteguhan. Berarti yang lain tidak teguh, cuma yang 5 ini lebih sikit. Siapa dia? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad nazama asma'a ba'dil fudala'i. Waqad nazama asma'a ba'dul fudala'i ala tertibihim fil fadli. Masalah saya baca. Waqad nuzima asma'u ba'dil fudala'i ala tertibihim fil fadli. Sesungguhnya telah disusun nama-nama mereka, nama-nama sebahagian yang punya kelebihan itu sesuai dengan urutan dalam kelebihannya. Siapa dia? Nomor 1 yang paling tinggi Nabi Allah Muhammad SAW. Nomor 2 Nabi Allah Ibrahim. Nomor 3 Nabi Musa. Nomor 4 Nabi Isa. Nomor 5 Nabi Nuh. Fa'lam. Maka yakinilah. Nabi Isa itu disebut gelarnya Kalimullah. Sebab dia cakap-cakap langsung dengan Allah di Bukit Sina. Jangan Bukit Tur Sina. Karena Tur artinya bukit. Jadi kalau Bukit Tur Sina, bukit-bukit Sina. Tidak. Nama bukit itu Sina. Jadi Bukit Sina. Kita ini banyak keliru. Burung ababil. Nggak ada burung ababil. Ya burung aja udah titik. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Jadi kalau disebut burung ababil, burung berbondong-bondong. Bukan nama burung itu. Jemaah. Tapi di Indonesia justru nama burung itu ababil. Sama juga di Indonesia menyebut siapa istri Nabi Muhammad yang pertama? Siti Khadijah. Ibu Nabi Muhammad Siti Aminah. Anak Nabi Muhammad Siti Fatimah. Istri Nabi Adam Siti Hawa. Enggak ada. Enggak pakai Siti. Itu Siti itu karangan orang Indonesia aja. Enggak ada. Ya awak dengar-dengar dari ustaz sana ustaz semua pakai Siti. Nah ustaznya tak baca sejarah. Siti itu kesingkatan dalam bahasa Indonesia dari Sayyidati. Orang Indonesia ini suka singkat-singkat. Sayyidati disingkatnya jadi Siti. Sayyidi disingkatnya jadi Sidi. Di Sumatera Barat itu Sidi. Sayyidati Siti. Sayyidati artinya puanku. Sayyidi artinya tuanku. Jadi tak ada. Yang lebih ngeri Maisaroh perempuan. Sedangkan orang Arab Maisaroh laki-laki. Dari dulu pula kami tahu Maisaroh perempuan. Nah itulah.
Begitu, karena Indonesia ini asal ada perempuan. Khadijah perempuan, Aminah perempuan, Fatimah perempuan. Jadi madrasah perempuan juga lah itu madrasah. Saya mau sampaikan ilmu untuk kita. Ustaz-ustaz kita itu baik-baik, tapi kalau dia ahli di kitab Melayu, tak ahli di kitab Arab, jangan kita duga dia ahli kitab Arab. Sepele kau ya. Makanya aku bilang kalau aku ngaji dengarannya jangan sambil ngantuk. Siapa pula yang sepele? Tak mudah itu membaca kitab Arab Melayu. Tak mudah. Membacanya tak mudah. Menyusunnya apalagi. Tapi kalau ahli di kitab Arab Melayu, jangan kita duga gurunya juga ahli di kitab Arab. Belum tentu. Sama juga ustaz yang ahli kitab Arab. Belum tentu dia baca kitab Melayu pandai. Belum tentu. Karena kambing, kumbang, kembang sama bacaannya. Nah ini harap dipahamkan. Jadi tak ada Siti Khadijah, Siti Aminah. Salah kami pakai. Tidak. Itu penghormatan. Tapi jangan dibilang namanya Siti Aminah. Siapa presiden pertama Indonesia? Bung Karno. Salah. Tak ada. Soekarno. Bukan Bung Karno. Bung Karno itu nama akrab panggilan. Bung. Tengok itu di proklamasi. Mana ada Bung Karno? Nggak ada. Soekarno. Tapi tak salah kita menyebut beliau Bung Karno. Ini mau paham-paham. Jangan salah-salah nanti. Ya, cukuplah sudah salah gitu tuh, jangan diulang-ulang lagi. Jadi kalau nanti ngasih nama anak, ngasih nama cucu, jangan lagi Maisarah kalau dia perempuan. Jangan. Kalau laki-laki, Maisarah. Udah memang dekatlah kiamat. Laki-laki pun Maisarah nama. Kau yang salah. Maisarah ya laki-laki. Perempuan bukan Salmah. Arab tak ada Salmah. Salamah yang ada. Itu pun laki-laki. Salamah laki-laki bukan Salmah. Kalau perempuan apa? Salma. Salma itu perempuan. Salmah Arab tak ada. Ngapa di Indonesia ada? Indonesia ini lebih Arab dari Arab lagi. Salamah laki-laki. Salma perempuan. Supaya paham. Jadi Nabi Allah Musa itu menerima wahyu di Bukit Sina. Langsung. Karena itulah beliau gelarnya Kalimullah. Yang bercakap-cakap langsung dengan Allah. Seterusnya, perkataan Rasulullah Muhammad SAW, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Huwa yaitu yaumul qiyamah, hari berbangkit. Kiamat itu artinya memang berbangkit. Kiamat itu artinya berbangkit. Wal imanu bihi tasdiqu biwujudihi. Apa yang dimaksud beriman kepada hari berbangkit? Maksudnya adalah membenarkan adanya. Satu. Yang kedua, wa bi jami'i mashtamala alaihi, membenarkan seluruh peristiwa yang terkandung pada hari berbangkit itu. Jadi hari berbangkit itu tiupan pertama. 2 kali tiup. Tiupan pertama, rubuh seluruh alam, mati. Tiupan kedua, bangkit. Apakah hari kiamat itu yang hancur luluh lantak hanya bumi dan sekitarnya? Atau seluruh alam? Bagi kita itu tidak penting. Yang penting adalah terjadi kiamat. Nah, itu yang penting bagi kita, jamaah. Yang penting terjadi kiamat, hancur luluh lantak. Sebab alam ini luas sekali, jamaah.
amat sangat luas. Walau para ahli belum mampu membuat peta langit, belum mampu sangkinkan luasnya. Satu-satu alam itu kadang disebut galaksi. Bumi ini dengan segala keteraturan dan bangunan semuanya yang ada di sekitar bumi, ini satu galaksi, namanya galaksi Bima Sakti. Ada galaksi-galaksi yang lain lagi. Sehingga ketika kiamat yang hancur ini, bumi dan struktur atau susunan yang bersama dia, atau seluruhnya, bagi kita itu tidak penting. Yang penting bagi kita adalah terjadi luluh lantak. Itu yang penting, jamaah. Mengapa dia dinamakan hari akhir? Wa summiya akhiran li'annahu akhiru ayyamid dunya wa akhirul azminatil mahdudati. Dinamakan hari kiamat, hari berbangkit itu adalah hari akhir karena itulah akhir hari-hari dunia. Dan itulah akhir waktu yang terbatas. Waktu kita ini kan terbatas, sedetik, semenit, sejam, sehari, sejumat, sebulan, setahun, sewindu, dasawarsa, abad, milenium, kan batas itu semua. Batas itu akhirnya nanti adalah kiamat. Jadi jamaah yang dikasihi oleh Allah, kita hidup ini pindah panggung. Ada 5 panggung yang kita lewati. 3 sudah lewat. Yang 1 sedang. Yang 1 masuk yang 3. Panggung alam roh sudah lewat. Panggung alam rahim. Bukan rahim. Rahim itu pada perempuan. Disitulah kita secara tubuh dititipkan Allah. Alam rahim di mana kita tak tahu. Tak tahu kita di mana alam rahim itu. Kita tak tahu. Rahim itu pada tubuh perempuan. Tapi alamnya kita tak tahu di mana. Sama dengan kuburan dan alam kubur. Kuburan kita tahu. Itu alam kubur. Kita tak tahu. Rahim itu dia. Alam rahim kita tak tahu. Yang kedua, alam dunia. Inilah kita sekarang. Baru nanti yang ketiga, alam kubur. Baru nanti yang terakhir, alam mahsyar atau alam akhirat. Dah habis itu jemaah. Alam dunia, alam akhirat. Antara dunia dan akhirat, alam kubur. Karena dia antara dunia dan akhirat. Jadi seakan-akan kubur itu macam lorong. Macam koridor. Macam selasar. Maka disebutlah dia alam barzakh. Karena arti barzakh lorong, koridor, selasar. Jadi 2 alam lagi. Kita sudah hidup di alam ruh, sudah hidup di alam rahim, sedang hidup di alam dunia. Nanti kita hidup di alam kubur. Lepas itu hidup di alam akhir. Habislah, tak pindah alam lagi. Jamaah, kan? Wa sayatil kalamu alaihi insyaallah taala fil khitam. Akan datang perbincangan terkait hari akhir itu insyaallah fil khitam, pada bahagian penutup hadis kedua ini insyaallah. Seterusnya, beriman kepada apa lagi? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani ketentuan Allah. Baik yang dikata agama baik, baik yang dikata agama buruk. Semua kita yakini itu dalam ketentuan Allah.
mau yang dikata agama baik atau yang dikata agama buruk, itu tetap kita yakini adalah ketetapan atau ketentuan Allah. Nah, jadi kalau kata agama ini baik, baik. Nah, itu ketentuan Allah. Kata agama ini buruk, buruk. Itu juga ketentuan Allah. Iman baik. Orang beriman baik. Maka ini ketentuan Allah. Kufur buruk. Orang kufur buruk. Ini juga ketentuan Allah. Oke, ya. Apalah maknanya kita beriman kepada ketentuan Allah? Wa ma'nal imani bihi an ta'taqida anna Allah ta'ala qaddara al-khaira wa syarra qabla khalqil khalqi. Wa ana jami'al kainati bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa huwa muridun laha wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalika min ghairi nasbi burhani. Pengertian kita beriman kepada ketentuan Allah Ta'ala itu bahwa engkau meyakini Allah Ta'ala menentukan yang baik dan yang buruk sebelum penciptaan makhluk. Dan bahwa seluruh alam ini itu adalah dengan ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala. Allah yang menginginkannya. Kalau gitu bagaimana? Ringkasnya, beriman kepada ketentuan Allah ini adalah i'tiqadun jazimun bidzalika, keyakinan yang kuat terhadap hal itu tanpa sulit-sulit untuk mencari dalil atau keterangan. Karena ini kalau nggak hati-hati bisa bermasalah. Penjelasan lebih lanjutnya bukan hari ini, hari Sabtu depan. Sebab kalau ini saya habiskan terkait rukun iman ke-6 sampai maghrib nanti kita ini. Ringkasnya gini saja. Urusan kita sebagai manusia adalah mengikuti apa yang Allah perintahkan. Adapun urusan ketetapan dan ketentuan itu adalah urusan Allah. Itu untuk mudah memahami takdir atau qadar. Kalau menurut kita, ingin kita semua orang baik. Itu kalau menurut kita. Ingin kita semua orang menjadi orang beriman. Itu menurut kita. Tapi faktanya ada yang beriman, ada yang tidak. Itu adalah qadarullah, ketentuan Allah. Urusan kita apa? Apa kata Allah terkait iman, terkait kufur? Apa? Kata Allah, beriman kau. Terhadap orang yang beriman, begini-begini. Kata Allah, jangan kau kufur. Sudah, jangan kita kufur. Ternyata ada si fulan yang kufur. Apa petunjuk Allah kepada kita menyikapi kekufuran itu? Udah sampai situ. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Orang yang sudah capek bekerja, duitnya sedikit. Tapi para penjilat, duitnya banyak. Yang capek bekerja ini bekerja dengan jujur, baik, tapi duitnya sedikit. Yang menjilat ini bukan tangguh, tapi duitnya banyak. Kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana cara Allah ini. Bukankah ini semua adalah ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala? Ya, maka kita tidak disuruh mengurus ketetapan dan ketentuan Allah itu. Yang disuruh kepada kita adalah menyikapinya. Ini supaya jangan keliru. Sore ini sampai sini dulu. Akan datang masih membincangkan tentang qada dan qadar Allah, rukun iman ke-6 ini secara agak luas. Kita akan dibimbing bagaimana memahaminya. Karena kalau tidak nanti yang satu bisa pening kepala, yang satu bisa bela diri terkait dengan takdirnya. Bisa salah paham nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.